Tapi kan Marcel itu juga pasti berpikir, jangan-jangan ini settingan saudara. Nah, makanya itu, ini karena sudah suudzon, karena sudah berpikir buruk, tidak bertabayun dulu, dan tidak mau mengikuti aturannya, ya jadinya seperti ini. Dan saya yang jadi korbannya. Gitu loh sayang. Oke, boleh nggak lihat sekeliling dulu? Boleh. Ada sesuatu yang bisa, ada sesuatu yang janggal gitu? Atau teman saya ini dipelet? Soalnya benar. Aku nggak. Dia ngomongin orang pintar, 3 orang pintar sudah ngomong dia dipelet. Coba lihat. Kalau menurut saya, beliau ini tidak ada gangguan peletnya. Tetapi beliau ini mengalami gangguan yang karena ketempelan tadi. Oh, ketempelan apa nih? Ketempelan itu ada 4 hal tadi, jelaskan lagi. Iya. Ya ketempelan yang mana? Ada 4 tadi, ketempelan yang mana dia? Salah satunya kurangnya tahan. Oh, kau sih. Bukan, caranya bagaimana beliau lebih? Kalau saya bilang ngomong cara sholatnya, zikirnya itu harus benar dulu. Oh, iya dia nggak pernah berdoa dia. Doanya virtual. Dia nggak. Dan satu hal lagi ya, makanya saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan kamu kena santet, sudah hampir dipastikan itu adalah sebuah kebohongan. Oke, kalau saya. Kenapa saya? Kalau saya, adakah penyakit atau ada yang salah yang bisa Kemarin tuh ke Gunung Kidul. Enggak. Gunung Kawi. Aku bukan orang yang secara fisik, aku bukan orang yang kuat. Siap. Ada sesuatu kah? Kalau nggak ada nggak apa-apa dulu. Ikut persugihan mana? Kalau ada aku bisa berobat. Ini ya masalah pribadi ya sebenarnya ya. Apa? Iya, kalau panjenengan itu masuknya ke dalam taraf ain. Ain itu kayak gimana? Gak apa-apa, kalau aku nggak suka aku bisa potong, tenang aja. Ngomong aja. Iya. Jadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah pribadi menurut saya. Ada masalah di situ. Salah satunya pentingnya untuk bisa memasukkan kesadaran zahiriyah ke dalam kesadaran batinnya atau ketenangan. Kalau menurut saya. Contohnya kayak gimana tuh? Konkret. Iya, ketenangan itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Butuhnya ketenangan. Oke. Jadi tidak muncul perasaan-perasaan yang akhirnya membuat diri kita itu nggak nyaman. Menurut saya. Itu Allah terserah dengan sendiri sih. Saya nyaman sih, tapi memang saya orangnya dari dulu kritis. Bang, saya tuh dari dulu di sekolah juga tukang protes. Yang menurut saya nggak make sense di saya, menurut saya nggak masuk akal di saya, wajar dong. Inilah yang penting saya katakan. Sekarang kita ada di zaman 2002. Dan satu hal lagi perlu dipahami, ilmu santet, sihir, tenung telur itu akan ada dari awal zaman sampai akhir zaman. Itu yang perlu dipahami. Tapi yang nyata dan yang gaib itu akan tetap ada. Kang Samsudin kemarin di Trans TV mau nunjukin sesuatu. Kok boleh di Trans TV? Kenapa di tempat saya nggak bisa? Bukan, saya pun kemarin juga sudah membuktikan itu. Setelah saya waktu di-cut, setelah itu boleh minta videonya ke Jessica. Beliau saya minta untuk melihat dulu ke tempat sesuatu tidak ada apa-apanya. Lalu setelah itu silahkan dilihat. Karena apa? Karena menurut saya beliau kenapa bisa memberikan uang begitu banyaknya kepada orang dengan 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali. Mobil satu dibelikan, itu ada gangguan non medisnya, ada ikatan yang mengikat di dalam dirinya. Sehingga ketika itu ikatannya harus dilepaskan. Makanya ketika itu muncullah namanya Semar Mesem. Ketika beliau saya suruh untuk mengambil di tempat beliau yang awalnya tidak ada apa-apa, ada apa-apa. Apalagi saya ini, Kang. Saya ini punya banyak musuh. Kang Samsudin tahu nggak? Saya ini bongkarin kayak abal-abal tuh sekian puluh. Yang benci saya sekian banyak. Yang laporin saya banyak. Ada nggak coba lihat saya sekali lagi nih? Ada nggak saya disantet atau di apa gitu? Kalau malam istrinya jagain. Kalau menurut saya gangguan sihir yang berupa ikatan belum sampai ke dalam diri panjenengan. Satu hal lagi. Santet itu hanya bisa masuk kepada orang yang percaya. Satu. Jadi kalau nggak percaya nggak bisa masuk. Kalau dia tidak percaya, terus tidak gampang marah, tidak gampang sedih, tidak masuk. Tetapi kalau dia yang mudah marah, mudah sedih, muncul was-was, gelisah, itu mudah masuk. Artinya secara psikologis dong. Cocok. Makanya saya katakan tadi. Berarti itu bukan santet, itu masalah ilmu psikologis. Bukan. Itu namanya santet. Santet itu makanya dari gangguan psikis masuk ke non medis, akhirnya ke medis. Oh. Gitu. Oke, mungkin ada perbedaan. Oke, thank you banyak. Tapi terakhir saya mau tanya, kenapa nggak pakai sendal? Iya, saya kan makanya beda ilmu. Saya itu belajar di Al-Hikmah. Di dalam Al-Hikmah itu ada pelajaran namanya Asma Karomah Sultan Allah Syamsul Qadir Jalan. Itu harus diamalkan. Orang yang mengamalkan itu yang pertama, tidak makan yang dilarus selama 5 tahun. Jadi makannya itu hanya sesuatu hal yang di dalam tanah, rawat namanya. Itu sudah saya lakukan. Yang kedua, dia harus belajar wataknya bumi. Bumi itu semakin diinjak semakin subur. Dan bumi itu tidak boleh membalas sesuatu hal yang contoh ketika bumi itu dikencingi di lidah, di ludah, di jahit, dia tidak boleh membalas apa yang dilakukan. Malah dia memberikan kebaikan. Jadi intinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ketika dihina dijadi jangan membalas. Ini wataknya bumi. Jadi belajar wataknya bumi. Inilah Asoka Al-Jafa dan bukan permasalahan kalau nggak pakai sendal ilmunya makin kuat kayak gitu nggak ada ya? Ini sebuah riadoh. Riadoh itu tirakat. Ilmu Jawa. Oke, thank you banyak sudah datang ke sini. Saya pribadi minta maaf kalau saya ada salah. Tidak. Kalau ada perdebatan kita yang tidak berkenan di hati Kang Samsudin, saya minta maaf. Dan setelah ini benar-benar nggak ada konflik implikasi hukum kan? Tidak ada.
Saya sangat senang, makanya saya katakan ke Marcel, kalau mau ketemu sama saya, ayo silahkan gitu loh. Bahkan saya ya, beliau datang ke saya, beliau tidak mau masuk ketika datang. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Dan ketika itu karena banyak ada puluhan pasien, akhirnya saya disuruh menunggu. Ketika saya keluar, ternyata di luar sudah terjadi keributan. Kalau suatu hari saya ngelihat, saya yang datang ke Padepokan saudara teman. Alhamdulillah, barakallah. Boleh Saya ya? tunggu sekali. Boleh ya? Boleh sekali. Boleh ya. Tapi kalau saya meragukan masih boleh kan? Sangat-sangat Nanti boleh saya sekali. ngecek secara ilmiah boleh dong. Saya katakan bahwa saya tidak harus orang yang saya yakini orang itu harus percaya, tentu tidak dong. Oke. Saya tidak memaksakan orang lain percaya dengan apa yang saya percaya. Yang pertama, yang terpenting jangan menghina, jangan membuli, dan jangan memfitnah. Itu saja sudah. Siap. Apa nih rencana ke depan? Rencana ke depan ya, saya akan berjalan sesuai dengan apa yang diberitakan Tuhan kepada saya. Saya ada orang minta doa, ya saya doakan, sembuh tidak ada itu urusan Tuhan. Oh ya, ada pertanyaan titipan. Siap. Titipan dari sebelah sana lah pokoknya. Siap. Dia bilang, Hmm. kan janjinya nggak akan laporin, Siap. nggak akan hukum, kok dilaporin? Makanya itu saya katakan ke Marcel ini bahwa panjenengan kan sudah saya sampaikan, kalau datang silakan masuk, beliau tidak masuk. Ketika saya datangi, ayo kita bikin ketemuan, kita janjian di luar Padepokan atau di mana pembuktian, beliau tidak mau. Terus saya harus bagaimana? Dan beliau tidak ada konfirmasi apapun tentang saya. Katanya saya menipu. Yang saya tipu di mana? Dan ini menjadi gejolak luar biasa di masyarakat. Seolah-olah saya melakukan penipuan. Jadi seperti ini, saya contoh. Panjenengan di tempat klinik sampean sendiri seperti ini, lalu sampean dikatakan menipu. Sampean tanya, yang sampean tipu siapa? Kalau saya, Iya. kalau saya nggak usah repot. Saya Ya. akan membuktikan lakukan itu benar. Dan saya sudah mengajak itu. Dan Saya sudah mengajak itu, beliau tidak mau. kenapa di tempat saya nggak mau? Kenapa dengan Marcel mau? Iya, karena yang dibuktikan itu yang sandatnya. Makanya saya katakan di situ. Kalau kamu ingin tahu seseorang membakar bata, ya kamu harus saya ajak ke orang yang membakar bata di situ. Di situ nanti kamu bisa lihat bagaimana kayu dimasukkan, keluarnya api. It's mean kan kayak gini. Nggak semua orang kan mampu. Tapi kan Kang Samsudin Iya. mampu. Tidak mampu saya. Kalau nggak mampu, Iya. kameramen saya juga nggak mampu. Nah, Tapi kan makanya Kang itu. Samsudin mampu mengeluarkan, paling nggak dengan doanya Kang Samsudin Iya, bisa mengeluarkan paku. iya. Artinya kan Kang Samsudin kan spesial. Siap. Ya kalau spesial kan pasti, saya yakin Kang Samsudin, yakin saya pasti bisa menunjukkan sesuatu. Tapi mungkin Kang Samsudin kan menahan diri di sini. Ya kan Kang Samsudin pasti menahan diri kan, Siap. supaya nggak apa ya musrik tadi katanya kan, nggak sombong nggak ini. Tapi kalau pengen menunjukkan, ya di sini tempatnya. Ini ya. Umpamanya contoh, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna hadits siwa inna bosi hayyun bosi mautun. Seperti itu sebagai contohnya. Atau begini, ketika kita membaca salah satu ayatnya kita tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini juga perlu beberapa media. Salah satunya, bukan kitanya yang kebal seperti ini, bukan. Bukan kita itu kebal ketika diri seperti ini, bukan. Bukan kebal Oke. seperti ini. Coba. Bukan seperti ini saya kebal dengan benda ini. Tetapi dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna hadits siwa inna bosi hayyun bosi mautun. Tahan nafas, lalu diiriskan. Apa? Mungkin kalau beliau ini apa namanya? Itu gini. Coba sini kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, kok ngeri. Atau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saya. Aduh. Atau begini. Atau mungkin di sini lebih. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba dilihat. Sudah. Nggak apa-apa. Ada kertas nggak? Atau ada sesuatu nggak ya? Aku pengen detek juga ya. Ada itu yang bungkus itu. Apa? Bungkus. Lebih rambut ya. Itu di rambut. Ini siapa tahu rambutnya? Nah, kalau saya. Coba sini gini. Itu bungkus itu, no. Jadi sobek ini. Ayo. Coba. Coba sini. Pegang. Waduh, jadi orang mandir gue. Coba sini. Nggak kuat itu. Coba tes. Agak kuat dikit sini. Serius? Nggak kuat ini coba. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin? Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Asyhadu hadisi wa inna bosi hayyun bosi mautun. Biasa cukup ya. Aduh, ini pisau ya nih. Kayak orang nggak percaya gitu kan. Oke, saya appreciate banget perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Sebenarnya saya sama sekali tidak mau membuktikan ya. Karena di dalam ilmu karomah itu sebenarnya tidak boleh ada kesombongan. Bolehnya hanya untuk membuat seseorang tambah yakin dengan ilmu Allah.